mundur. Penggugat, Jokowi tidak pernah hadir. Itu yang kami harapkan. Penggugat, diam, jangan bicara kalau tidak menunjuk saging. Saudara kan sudah tahu acara. Kok Mohon yang mulia jangan berpihak juga yang mulia. nggak memihak? Kan saudara. Ya, jangan ngomong dulu. Ini sudah selesai ya perdebatan, jangan berdebat lagi gitulah. Izin Ya, dikit aja. sudah nggak ada lagi. Tidak, Nggak ada lagi. karena ini penting Ya, yang saya mulia. tidak berikan izin dulu. Sudah. Ini Ini bukan masalah perdebatan ekor. di sini. Enggak, bukan. Ini sebentar. Ini kan Ini seperti bicara pos ronda aja kalau begini ada modelnya. pemahaman aja. Ini Jadi kita izin. diatur hukum acara, jangan saudara Iya. bikin acara sendiri gitu ah. Bukan kaitan Nggak dengan ada gitu, ekor. nggak ada ya, nggak ada. Sekarang tanda tangan sini. Tanda tangan, silakan Bukan. tanda tangan sini. Ini ditandatangani bersedia untuk mengikuti acara ekor ya. Ini bahwa saudara bersedia mengikuti melalui ekor. Yang mulia, saya protes ini yang mulia. Kesepakatan itu harus kedua belah pihak. Kalau kita belum setuju nggak boleh tanda tangan gini. Ilmu hukum mana yang mengatakan begitu? Ini kekuasaan yang mulia. Ya, nanti kita atur. Nggak boleh begini. Ya, nanti kita atur. Ya. Yang mulia, ini sidang perdata, kekuatannya di kesepakatan. Saya dan teman-teman tidak sepakat untuk dengan ekor. Kenapa dipaksakan? Sudah nggak bisa, saudara. Kok nggak bisa? Siapa bilang nggak bisa? Yang mulia ini, bagaimana yang mulia kau memaksakan? Ya, ini dasar. Agung tentang ekor. Aturan itu jauh di bawah undang-undang, nggak ada urusannya dengan aturan Nggak bisa. itu. Nggak bisa. Nggak boleh yang mulia. Kami tolak. Mengapa kok sebagai yang mulia yang harusnya bijaksana dan punya kode etik, Ya. harus disiplin, harus profesional, Ya. harus jujur, harus benar. Kenapa yang mulia berpihak? Yang mulia tahu persis kalau beralasan dengan perma, beralasan dengan peraturan Mahkamah Agung. Dengar Pak. Diam. Perma itu di bawah undang-undang yang mulia. Masa pelajaran sedasar gitu aja nggak paham. Saya tidak mau begitu. Saya tidak sepakat dengan ekor. Kalau mau sidang bertarung di sini Ya bisa. secara intelektual, adu hukum. Ya. Tetap Bukan acaranya dengan ekor. Ya. Kalau ekor siapa yang tahu? Sambil berak juga bisa lihat ekor itu. Ya, Enak aja, nggak bisa. Harus sidang yang mulia. coba lihat penggugat ya, penggugat coba dengar baik-baik dulu penggugat. Kita ini kan memahami semua hukum acara. Terus bagaimana kalau kita nggak sependapat? Lalu dipaksakan. Sidang apa kalau dipaksakan ini? Ini hakim apa yang bisa berbicara seperti ini? Nggak bisa begitu. Ya, ya. Kenapa dia setuju yang mulia? Ya, karena dia menguntungkan dia. Semua ini menguntungkan dia. Jadi Kemarin nggak ada gitu. saudara, Janji yang mulia kemarin adalah sidang akan lanjut. Iya. Ini sesuai hukum acaranya di Iya, sini. tapi tidak dengan ekor. Ya, nggak bisa. Ya. Kok tidak bisa? Bagaimana? Apa alasan hukum yang membuat tidak bisa? Peraturan Mahkamah Agung itu di bawah undang-undang. Undang-undang mengajarkan HIR pasal 123 ayat 1 dan semua peraturan lainnya harus sidang di sini. Ya. Bahkan Undang-Undang Pokok Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 Ya. tahun 2009. Pasal 2 ayat 4. Ya. Sidang itu harus cepat, murah, sederhana. Ya, nggak ada. Ya. Nggak bertele-tele, ini bertele-tele. Janganlah berpihak loh. Jadi gini ya, sebenarnya saya mau menjelaskan, tapi saya yakin saudara sudah mengerti. ini Sekarang perdata. zaman ini sudah berubah, Pak. Perdata kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Ya, Prinsipal juga tidak sepakat. ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya
Kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara, bawa ke sini, itu baru fair. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain, itu ada hadir tuh, yang dari UI tuh, hadir tuh. Jadi kan Dia mengerti prinsipal, hukum acara, Bapak. dia punya hak hukum. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang mulia sudah berpihak. Ini tolong, prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Kan di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Ya. Jadi tolong dipahami hukum acaranya ini kan sekarang masuk ke jawaban. Hanya jawaban aja. Hukum acara itu, Jawaban itu aturannya dari Perma yang kata dibilang pakai ekor. Itu di bawah undang-undang. Dan kalaupun berlaku pada undang-undang, dia di bawah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 tadi saya sudah sebut. Kita ini berkesamaan kedudukannya. Nggak ada urusan Jokowi presiden. Berkesamaan kedudukannya tanpa kecuali. Oke, sudah di situ ya, sudah di situ. Sekarang kita melangkah ke jawaban, ya. Saya tinggalkan perdebatan. Kok enak aja begitu ya mulia? Kemarin Ini berarti benar bahwa yang mulia sedang menjalankan bonum commune hominis, yaitu hukum yang menyenangkan penguasa. Anda tidak menjalankan azas audi alteram partem, yaitu azas yang mendengarkan kedua belah pihak. Ya. Kita ikuti hukum acaranya lah. Sekarang ini jawaban dari pihak tergugat. nggak boleh, jangan kayak ini udah tragedi yang mulia. Hakim yang dulu tuh diganti karena nggak mampu mengatasi masalah ini. Nah, yang mulia nggak mampu juga. Yang mulia tidak berpihak kepada rakyat dan keadilan. Yang mulia takut sama penguasa. Sebentar dulu ya. Yang mulia, boleh saya boleh sedikit memberikan masukan dan usul. Ini perma ini kan dibuat oleh Mahkamah Agung, ya kan? Jadi saya bacakan aja sedikit tata cara tentang isi daripada perma tersebut yang bisa kita pakai sebagai landasan untuk beracara di persidangan ini. Saya bacakan ketentuan pasal 20. Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Jadi, persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Artinya, ketika penggugat mengajukan gugatan secara elektronik, dia telah memberikan persetujuan kepada majelis pada pihak untuk melanjutkan perkara ini secara elektronik. Jadi ini adalah persetujuan daripada penggugat sebelumnya. Jadi kenapa dipersoalkan lagi? Ini undang-undangnya. Demikian yang mulia. Saya bantah tuh. Jangan dibantah lagi. Saya logika hukum juga. Ini jangan dibantah kawan. Iya, tapi Jangan dibantah lagi ya. Tapi undang-undang itu Anda artikan, Anda maksudkan. Nggak ada undang-undang itu dengan maksudnya. Undang itu letterless. Nah, konteks tentang pendaftaran ekor memang itu peraturannya. Semua kasus, tapi tidak ada ketentuan harus ekor. Tafsir pribadi. Tidak ada. Dari mana? Apalagi itu kaitannya dengan COVID-19. Jadi sekarang pendaftaran oke lewat ekor, tapi kami tidak sepakat kalau sidang lanjutannya lewat ekor. Karena kita bisa berdebat di sini. Kalau bisa Anda- cari begini, data yang benar atau tidak. Teman-teman jawab saya, kalau Anda tidak sepakat, kenapa Anda mendaftarkannya melalui ekor? Karena urusannya sidang itu akan berjalan normal, bukan lewat ekor. Peraturan Mahkamah Agung mengatakan kalau Anda daftarkan melalui ekor, itu Anda menyatakan bersetuju untuk melalui ekor. Enggak Jadi ada Anda begitu. Ya, ini saya bacakan tadi. Tidak ada. Itu artinya itu menurut Anda, maksud saya tidak begitu. Ya, jadi Anda lihat tuh kalimat awalnya, Ini harus peraturan kesepakatan Mahkamah kedua belah pihak.